Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, sebelum kita belajar pagi hari ini, Ibu mau nenek Ibu berdoa dulu. Coba Faizila pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kalau sudah berdoa, Ibu mau tanya, nenek Ibu udah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Bagus, kalau kita mau sekolah itu harus sarapan dulu biar belajarnya berkonsentrasi. Kasih. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Yes, Bu. Faizila, Adik. Monik, Fiona, Hadir, Bu. Zakia, Hadir, Bu. Arji, Bella, semua nenek Ibu hadir ya. Oke, Bu. Kenapa di bawah bangku kalian masih ada sampah? Coba kalian ambil dulu ya. Siap, Bu. Nah, udah bersih. Sekarang Ibu mau tanya dulu ya. Sekarang kita tema berapa? Tema 1. Tema 3. Pelajaran 1. Apa tema 1? Kita keberagaman. Tema 3? Bersyukur atas keberagaman. Berarti kita di dunia ini mempunyai Samaan. kalian sesama teman itu namanya sudah Samaan. dan mempunyai Ragaman. Nah, coba dulu Ibu contohkan dari kalian aja ya. Tapi kulitnya sama hitamnya semua ya, nggak ada yang putih. Gimana contohin aja rambutnya. Coba berdiri Faizila sama Fiona. Berdiri ke depan. Bedanya rambutnya panjang atau hitam? Coba sini berdiri. Coba Nana Ibu Zakia, coba apa perbedaan Faizila dan Fiona? Zila rambutnya tinggi. Ya. Kalau Viola pendek. Ya, apa lagi Moni? Rambut Sebutkan. Zila ikal, rambut Viola lurus. Nah, itu udah ada namanya keberagaman. Baiklah, duduk kembali ya. Jadi, kita di dunia ini mempunyai keberagaman. Jadi, kita semua harus bersyukur. Misalnya kalian kan ada tuh iri sama teman yang kulitnya putih, tinggi, rambutnya lurus. Tidak boleh merasa iri, harus bersyukur apa yang telah kita miliki. Karena kalian semua itu cantik, iya kan? Iya. Nah, kalau tidak ada yang memuji kita, siapa lagi kan? Harus kita sendiri. Jadi dalam tema kita ini bersyukur atas keberagaman, kita akan membahas tentang keberagaman. Yang sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mohon Nana Ibu mendengarkan paragraf yang Ibu bacakan ya. Ingat, kalian harus mendengarkan dengan baik. Nanti akan Ibu kasih kalian latihannya ya. Oke, Bu. Kan 3 paragraf, judulnya itu Dodol Betawi Mak Salma. Ingat ya judulnya. Udah ingat semuanya, Ibu akan bacakan ya. Jadi kalian harus mendengarkan, tidak ada yang boleh ribut dan berbicara sama temannya ya. Sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya.
Biasanya, ketika menyambut ulang tahun, kota Jakarta banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan festival, kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mas Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan. Dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Tidak hanya perempuan, bahkan laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang ke kawah lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma lalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperoleh dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitar juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakrabatan antar warga. Bella, ibu tanya lagi, apa tadi judulnya? Dodol Betawi Mak Salma. Setelah tahu dengan judulnya, sekarang ibu mau menjelaskan dulu gagasan pokok dan gagasan pendukung yang akan kalian cari di paragraf tersebut. Mungkin anak-anak ibu sudah tahu yang pertama gagasan pokok. Ada yang tahu? Coba sebutkan, apa itu gagasan pokok? Ide dasar sebuah inti gagasan yang tertulis di dalam paragraf. Ide atau dasar di dalam paragraf. Kalau udah gagasan pokok, gagasan pendukung apa? Ide yang menjelaskan gagasan utama Atau ide pokok dasar suatu paragraf. Jadi kalian udah bisa kan? Nanti ibu bagikan ini ya. Nanti kalian cari di sini yang mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya ya. Ibu bagikan satu persatu. Kalau 5 menit, jadi gagasan pokoknya di sini adalah dodol Betawi Mak Salma. Baik, pintar. Nanti dikumpul aja ya yang kalian bikin pas jam pelajaran selesai, kumpul latihannya ke depan ya. Lalu kita lanjut pada pembahasan kita. Di sini Ibu sudah membuatkan gambar-gambar keberagaman makanan khas di Indonesia. Yang pertama di sini ada namanya sega jambung. Sega jambung ini adalah makanan khas asal Cirebon. Kalau anak-anak ibu nggak tahu, di sini tuh kayak pecel lele. Pernah kan makan pecel lele? Ada sambal, ada telur, ada tahu, ada tempe, ada ayamnya. Itu adalah sega jambung. Makanan khas ini bisa dimakan ketika pagi atau sore atau malam. Bedanya sama kita itu, kalau makanan khas kita itu ada kayak namanya kayak lontong kan atau pical. Tapi kalau pical di tempat di itu masyarakat Madiun atau Jawa Timur tuh berbeda dengan kita. Kalau pecel di sana itu pakai tempe, pakai tahu, dan makannya pakai nasi. Nah, udah nampak kan perbedaannya? Jadi sega jambung ini berasal dari Cirebon. Kalau nasi pecel berasal dari Madiun. Beda ya kan, kalau kalian kan ada makan pecel ayam, jadi itu beda. Namanya
nasi pecel. Selanjutnya lontong. Lontong sayur ini kan juga kita makan kan. Kalian juga sering kan makan tiap pagi lontong sayur. Jadi lontong sayur itu juga merupakan makanan khas di daerah Jakarta dan di Jawa Barat. Jadi bukan di Jakarta dan di Jawa Barat aja, tapi kayak sudah menjadi makanan pokok sarapan buat masyarakat di Indonesia. Mengerti kan? Terus sekarang masuk ke nasi krawu. Nasi krawu itu adalah makanan khas kota Gresik. Nasi krawu ini ada isinya itu ada irisan daging sapi. Ini minyaknya banyak ya, ada telur asin juga pembedanya. Ini ada telur asin. Ini nasi krawu. Ini nasi apa? Gudeg. Nasi gudeg. Ada yang pernah dengar? Ada kan film-film? Zakia kan pindah dari Jakarta kan, tahu kan? Udah pernah coba nasi ini? Mana yang udah pernah? Yang mana? Yang mana lagi? Lontong. Jadi nasi gudeg itu adalah makanan favorit di Yogyakarta. Ngerti kan? Nasi gudeg itu sama, isinya itu ada nasi, ada telur, ada pergedel, ada daging ayam, sama aja sebenarnya. Tapi mungkin cita rasanya tuh berbeda. Contohnya itu kalau kita tuh kan suka pedas kan? Kalau orang Jakarta tuh suka manis-manis. Pedas dan manis itu sudah merupakan keberagaman namanya. Jadi kita itu mempunyai perbedaan mulai dari adat, makanan, bahasa, ras, suku, budaya. Dalam pelajaran PKN waktu itu kita udah belajar kan? Nah, perbedaannya. Jadi di bahasa Indonesia sekarang kita juga belajar tentang keberagaman dalam subtema 3 ini. Jadi dalam pembelajaran bahasa Indonesianya Ibu beri contoh dalam keberagamannya itu dalam makanan ya. Jadi anak-anak Ibu sudah mengerti apa itu keberagaman. Ibu mau tanya lagi, Zila, apa tadi keberagaman? Keberagaman adalah perbedaan perbedaan antara kita semua, baik itu dalam segi makanan, apalagi segi suku, ras, budaya, adat. Itu adalah namanya keberagaman. Contohnya, keberagaman itu adalah melekat pada diri kita sendiri.
Jawa Timur. Nasi gudeg Yogyakarta. Yogyakarta. Coba Arji, nasi kerawu dari mana? Dari mana nasi kerawu Arji? Dari Gresik. Paham ya Arji? Terus Zakia, nasi pecel di mana tadi banyaknya nasi pecel? Jawa Timur. Di Madiun, Jawa Timur. Baiklah, kalau sudah selesai pembelajaran hari ini dan latihannya udah kalian buat tentang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nanti dikumpul ya. Kalau anak-anak itu sudah mengerti, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mau anak-anak ibu mengucapkan bersyukur dulu ya. Coba Zila pimpin doanya. Sesudah kita belajar, marilah kita bersyukur. Bersyukur dimulai. Amin.